Sore harinya, Mei pulang lebih cepat dari biasanya. Jalanan basah dan lampu kendaraan menciptakan pantulan berwarna jingga di aspal yang mengilap. Ia berjalan di trotoar dengan langkah pelan, menikmati dingin yang menusuk kulit. Ketika ia tiba di apartemen, Chan sedang duduk di ruang tamu, memutar musik pelan dari radio tua yang ia beli di pasar lowak. Suara jas lembut mengisi udara, membuat ruangan terasa hangat meski hujan masih turun di luar. "Kau pulang cepat," kata Chan tanpa menoleh. Mei meletakkan tas di kursi. Hujan membuat rapat dibatalkan. Sepertinya bahver langit pun muak mendengar mereka bicara. Chan tersenyum kecil, menatapnya. Mungkin hujan hanya ingin memberi jeda. Jeda. Mei menatapnya balik. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapat handnya. Chen menatapnya beberapa saat lalu berdiri. Kau tidak butuh pantas. Kau hanya butuh berhenti melawan segalanya. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan 2 gelas teh. Mei memperhatikan punggungnya. Gerakannya lambat, tidak terburu, seolah setiap hal yang ia lakukan punya makna. Dalam keheningan itu, Mei merasakan ketenangan yang langka, seperti berada di ruang di mana waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Chen, panggilnya. Pernahkah kau merasa hidupmu terlalu sunyi, tapi kau takut kehilangan kesunyian itu? Chen menatapnya sambil tersenyum samar. Setiap hari. Jawaban itu sederhana, tapi mengenai sesuatu di dalam dirinya. Ia menatap wajah Chen lama-lama, seperti mencoba membaca kalimat yang belum selesai di mata pria itu. Ada kedekatan yang nyaris menyakitkan, seperti berdiri terlalu dekat dengan api kecil yang tidak ingin padam. Malam semakin larut. Hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Mei duduk di balkon, menyelimuti dirinya dengan jaket tebal. Chen datang membawa 2 cangkir teh hangat, lalu duduk di sebelahnya. Dari ketinggian itu, mereka bisa melihat jalan raya berkilau oleh lampu-lampu kota yang masih hidup. Dunia di bawah tampak kecil, tapi damai. Kau tahu, kata Chen perlahan, kadang aku berpikir kita semua hanya mencoba bertahan di dalam dunia yang tidak pernah benar-benar kita pilih. Mei menatap ke langit. Lalu, apa yang membuatmu tetap di sini? Orang-orang seperti kita tidak tinggal karena alasan. Kita tinggal karena hati kita menolak pergi. Mei terdiam, menatap uap dari tehnya yang naik perlahan. Aku lelah jadi orang yang selalu benar. Chen menoleh. Maka berhentilah. Cobalah jadi orang yang jujur. Kata-kata itu sederhana, tapi mengguncang. Mei menunduk, memandangi jemarinya sendiri yang mulai gemetar. Jujur itu beresiko. Begitu juga dengan bernafas, jawab Chen lembut. Hening kembali mengisi udara, tapi kini heningnya berbeda, seperti ruang di antara 2 nada yang hampir bersentuhan. Chen menatap ke arah Mei, dan dalam sorotan lampu kota, wajahnya tampak lebih lembut dari biasanya. Aku ingin kau tahu bahwa kau tidak perlu jadi orang lain hanya untuk membuat dunia percaya padamu. Mei menatapnya lama. Dan kalau dunia tidak pernah percaya, setidaknya aku percaya. Hujan kembali turun, rintik kecil kali ini, menimpa permukaan balkon. Chen berdiri, berjalan ke dalam ruangan, lalu kembali dengan payung besar. Ia membukanya, menahannya di atas mereka berdua, tapi angin membuat beberapa tetes air tetap jatuh mengenai pipi Mei. Ia tidak menghapusnya, ia hanya menatap ke depan, membiarkan air itu mengalir perlahan seperti sesuatu yang sudah lama ia ingin lepaskan. Larut malam, ketika Chen sudah tidur di sofa, Mei duduk di meja makan, menulis sesuatu di buku kecilnya.
Mungkin yang paling menakutkan bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan versi dirimu yang hanya muncul ketika bersamanya. Ia menutup buku itu perlahan, memandangi Chen dari jauh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak perlu menjelaskan perasaannya kepada siapapun. Beberapa minggu berlalu sejak hujan terakhir yang mereka nikmati bersama. Cuaca kini berganti tak menentu. Kadang panas, kadang tiba-tiba berangin tajam. Seperti suasana hati Mei yang sulit ditebak belakangan ini. Ia mulai sering bangun lebih pagi dari biasanya. Berjalan ke balkon dan hanya berdiri di sana, menatap kota yang belum sepenuhnya terjaga. Cahaya lampu jalan yang masih menyala menciptakan kontras lembut dengan langit yang perlahan memucat. Di momen-momen itu, Mei merasa aneh. Hidupnya berjalan dengan ritme yang sama, tapi rasanya berbeda. Seolah sesuatu telah bergeser, bukan di dunia luar, melainkan di dalam dirinya. Chen memperhatikannya dari kejauhan, dari ambang pintu. Dia tahu bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan Mei tidak pernah terjadi tanpa alasan. "Aku tidak tahu sejak kapan kau mulai menikmati pagi," katanya suatu hari sambil membawa 2 cangkir kopi. Mei menoleh, tersenyum samar. "Mungkin sejak aku berhenti tidur dengan tenang." Chen menyerahkan 1 cangkir kepadanya. "Kopi tidak akan memperbaiki tidurmu." Mei mengangkat alis. "Tapi setidaknya bisa menipu kepalaku untuk berpikir aku baik-baik saja." Keduanya berdiri diam, menyeruput kopi masing-masing. Angin membawa aroma laut dari kejauhan, samar, tapi cukup untuk mengingatkan mereka bahwa dunia di luar gedung-gedung tinggi masih ada, masih hidup. "Chen," ujar Mei tiba-tiba, "apakah menurutmu kita sedang berjalan ke arah yang sama?" Chen menatapnya lama. "Aku tidak tahu, tapi aku tidak keberatan berjalan sedikit lebih lambat. Kalau itu membuatmu tidak tersesat." Mei tersenyum kecil, tapi matanya tidak benar-benar ikut tersenyum. Ia tahu kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Seolah Chen tahu bahwa jarak di antara mereka bukan sekadar fisik, melainkan nasib yang berjalan di 2 garis sejajar, dekat, tapi tak akan pernah bertemu. Hari itu, Mei mendapat panggilan mendadak dari ayahnya. Ia diminta datang ke rumah keluarga untuk membicarakan posisi barunya dalam perusahaan. Suasana rumah itu selalu membuatnya gelisah. Dindingnya terlalu putih, ruangannya terlalu sunyi, dan setiap langkah menggema seperti pengingat bahwa ia sedang diawasi bahkan ketika sendirian. Ayahnya duduk di ruang kerja, mengenakan jas tua yang sudah terlalu kaku untuk dikenakan di rumah. "Kau sudah banyak berubah, tapi aku harap perubahan itu tidak membuatmu lupa siapa dirimu." Mei menjawab dengan tenang. "Aku tidak lupa, hanya mencoba memahami siapa sebenarnya aku tanpa semua ini." Ayahnya menghela napas berat. "Kau tidak punya kemewahan untuk bertanya seperti itu. Hidupmu sudah diputuskan sejak lama." Kata-kata itu menamparnya pelan, tapi tidak mengejutkan. Ia tahu cinta dalam keluarganya seringkali datang dengan syarat. "Aku hanya ingin memilih dengan mataku sendiri, bukan karena rasa takut," ucap Mei pelan. Ayahnya memandangnya tajam. "Kau mulai terdengar seperti seseorang yang lupa dari mana dia berasal." Mei terdiam, menatap lantai. Ia tidak membantah. Dalam diam itu, ia justru merasa lebih jujur daripada sebelumnya. Ketika ia keluar dari rumah itu, hujan kembali turun. Deras, tiba-tiba, seperti langit ikut menumpahkan segala hal yang tidak bisa ia ucapkan di dalam sana. Chen menunggunya di mobil di depan pagar besar, menatapnya lewat kaca. Wajah Mei pucat, tapi matanya tajam, seperti seseorang yang baru saja melewati ujian panjang tanpa tahu hasilnya. Ia masuk ke mobil, tidak berkata apa-apa. Chen menyalakan mesin dan membiarkan suara hujan mengisi ruang di antara mereka.
Butuh waktu lama sebelum Mei akhirnya berbicara. Aku pikir aku bisa membuat mereka mengerti. Chen meliriknya. Mereka tidak perlu mengerti. Cukup kau yang tahu mengapa kau melakukan semua ini. Mei menatap keluar jendela, menatap air hujan yang mengalir menuruni kaca. Kadang aku iri padamu. Chen tertawa pelan. Kenapa? Kau tidak harus bertanggung jawab atas nama siapapun. Setiap orang bertanggung jawab atas sesuatu, Mei. Bedanya hanya pada siapa yang kita pilih untuk tidak menyalahkan. Kata-kata itu menggema di kepala Mei lama setelah mobil berhenti di parkiran apartemen. Ia tidak langsung keluar. Ia menatap Chen dalam hening yang panjang. Ada sesuatu di matanya yang seperti ingin diucapkan, tapi ia tidak tahu bagaimana. Chen, suaranya nyaris bergetar. Kalau aku gagal, apa kau masih akan tetap di sini? Chen menatap lurus ke depan. Kau tidak perlu gagal atau berhasil untuk membuatku bertahan. Kalimat itu membuat udara di mobil berubah, sunyi tapi berat. Mei menatapnya lama lalu hanya berkata pelan, "Terima kasih." Chen mengangguk, tidak menoleh. "Jangan berterima kasih, aku tidak melakukan apa-apa." "Tapi kau tetap di sini," jawab Mei. Malam itu ketika Chen sudah tertidur di sofa ruang tamu, Mei duduk di meja makan dengan lampu redup. Ia membuka berkas perusahaan yang menumpuk di hadapannya, tapi matanya tak fokus. Di sisi berkas itu ada secangkir teh yang sudah dingin dan selembar kertas kosong. Ia menulis sesuatu perlahan, bukan laporan, bukan rencana bisnis, tapi semacam catatan pribadi yang tak akan pernah dikirimkan kepada siapapun. Mungkin setiap hubungan adalah bentuk ketenangan sementara. Tidak semua yang tenang berarti berhenti, dan tidak semua yang berhenti berarti selesai. Ia menutup buku itu, lalu memandang ke arah Chen yang tertidur. Dalam cahaya lampu kuning, wajahnya tampak damai, nyaris tak tersentuh oleh dunia yang keras di luar sana. Mei tahu, mungkin ia tak akan pernah bisa memiliki hidup sederhana seperti itu. Tapi ia bersyukur, setidaknya ada seseorang yang membuat kesunyiannya tidak terasa asing lagi. Setahun kemudian, Mei tampil di sebuah pameran seni di kawasan lama Shanghai. Dia memajang karya pelepasan yang ia buat sendiri, tanpa nama bank naga emas. Dia telah melepaskan pakaian mahalnya, mengenakan pakaian katun sederhana, dan tangannya kini dihiasi noda tinta. Di tengah pameran, Mei merasakan kehadiran yang tak terbantahkan. Aroma tinta dan peluh yang hangat, aroma yang ia kenal di balik kegelapan. Chen. Mei dan Chen tidak berbicara. Mereka berkomunikasi melalui goresan kuas dan kehangatan tubuh yang tak terucap. Chen berjalan mendekati karya pelepasan. Dia menyentuh goresan kuas Mei. Goresan yang jujur, bisik Chen. Chen kemudian melakukan sesuatu yang mendebarkan, mengulangi ritual terlarang mereka. Dia tidak memeluk Mei. Dia hanya berdiri sangat dekat di belakangnya, meniru gerakan intim mereka saat melukis di masa lalu. Ia menahan dirinya dari menyentuh, tetapi panas tubuhnya memancarkan gairah yang tak terucap, seolah seluruh jiwanya memintanya untuk kembali. Chen berbisik, suaranya penuh pertanyaan. "Mei, aliran tinta ini tidak bisa kembali. Sekarang, kau harus memulih. Kebebasan apa yang akan kau ambil? Aku menunggu di luar garis yang ayahmu buat." Mei berdiri di sana, merasakan panas tubuh Chen, matanya terpejam. Dia melihat ke belakang Chen, ke jendela besar yang memantulkan siluet gedung-gedung bank tinggi, tempat kasta menanti. Dia melihat ke tangannya yang kini bernoda tinta. Chen menahan diri membiarkan seluruh kekuatan pilihan ada di tangan Mei. Dia perlahan berjalan keluar, menuju keramaian kawasan lama Shanghai yang gelap. Mei membuka mata. Dia berdiri, terombang-ambing antara dinginnya kehormatan dan kehangatan gairah yang baru saja ia rasakan. Dia mengambil nafas dalam-dalam. Dia memilih dirinya, tetapi ia belum memilih jalannya. Ruangan itu terasa sangat sunyi. Mei hanya berdiri, tangan kanannya yang memegang kuas perlahan terangkat, seolah ia siap membuat goresan paling menentukan dalam hidupnya.
Apakah goresan itu akan membawanya keluar pintu atau membuatnya tetap di sana? Chen menunggu, dan cerita menggantung pada jeda antara sentuhan yang terlarang dan goresan yang belum selesai. Sudah lebih dari setahun sejak Mei memutuskan untuk meninggalkan jabatan yang diwariskan padanya. Dunia menganggap keputusannya sebagai langkah gila, bahkan beberapa media menulis tajuk yang menyebutnya pewaris yang menyerah. Tapi Mei tahu, ia tidak menyerah. Ia hanya berhenti bertarung melawan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Kini, ia tinggal di pinggiran kota kecil di dekat laut. Rumahnya sederhana, dengan dinding bata ekspos dan jendela besar yang menghadap ke arah barat. Setiap sore, cahaya matahari menyusup ke dalam ruang tamu, menimpa rak buku dan foto-foto lama yang menggantung tanpa bingkai. Suara debur ombak kadang terdengar dari kejauhan, mengisi ruang dengan keheningan yang hidup. Di rumah kecil itu, Mei bekerja sebagai konsultan lepas, membantu bisnis kecil menata keuangan mereka. Ia masih menggunakan laptop lamanya, masih mengenakan jam tangan yang sama. Tapi detiknya kini terasa lebih lembut, seolah waktu tidak lagi berlari mengejarnya. Pagi itu, ia menyiapkan teh, lalu duduk di teras. Angin laut membawa aroma asin dan sedikit wangi pohon pinus. Seekor kucing datang menghampiri, mengeong pelan, lalu berbaring di bawah kursinya. Mei tersenyum, menatap cakrawala yang berwarna biru muda. Dalam kesederhanaan itu, ia menemukan sesuatu yang dulu sulit ia dapatkan. Ruang antara dirinya dan dunia. Chen belum datang sejak beberapa bulan terakhir. Setelah proyek dokumenternya selesai, ia berpindah dari satu kota ke kota lain, memotret kehidupan orang-orang yang tak dikenal, menangkap momen kecil yang biasanya luput dari perhatian. Tapi kadang, surat darinya datang tanpa alamat pengirim, hanya dengan kalimat pendek, "Masih ada cahaya di tempatmu, kan?" Setiap kali membaca kalimat itu, Mei hanya tersenyum. Ia tidak pernah menjawab. Ia tahu surat itu bukan untuk dibalas, tapi untuk diingat. Sore itu hujan turun tipis. Mei menyalakan lampu di ruang tamu, membuka jendela dan membiarkan udara lembab masuk. Ia mengambil buku catatan kecil yang dulu ia gunakan untuk menulis hal-hal yang tak sempat ia ucapkan pada Chen. Halaman terakhir sudah hampir penuh, tapi masih ada sedikit ruang kosong di bawahnya. Ia menulis pelan, "Aku dulu percaya bahwa cinta harus dimiliki agar nyata. Sekarang aku tahu, yang membuatnya nyata justru karena ia tidak menuntut apa-apa. Kau pernah bilang, kita tidak perlu berjalan ke arah yang sama, cukup saling mengingat arah yang pernah kita tuju bersama." Mungkin itu benar. Ia menutup buku itu lalu berdiri di depan jendela. Hujan mulai deras dan dari balik kaca, laut tampak kabur oleh tirai air yang jatuh. Mei menatap keluar lama sekali. Bukan menunggu seseorang, tapi membiarkan hatinya menyamakan langkah dengan suara dunia. Ketika malam tiba, listrik sempat padam sejenak. Hanya cahaya lilin kecil yang menyala di meja makan. Mei duduk di sana, memandangi api kecil yang bergoyang. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang samar tapi nyata. Kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia tahu, di suatu tempat yang jauh, Chen mungkin juga sedang menatap langit yang sama. Mungkin juga sedang memikirkan hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, Mei menerima sebuah paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada selembar foto. Potret dirinya dari belakang, sedang berdiri di tepi laut, mengenakan jaket abu-abu. Ia tidak ingat kapan foto itu diambil, tapi ia tahu siapa yang mengambilnya. Di balik foto itu tertulis, "Kau tidak pernah benar-benar pergi dari tempat yang membuatmu jadi dirimu sendiri." Ia memegang foto itu lama, lalu menempelkannya di dinding dekat meja kerjanya, di antara catatan-catatan kecil dan sketsa sederhana. Foto itu tidak membuatnya sedih, tapi justru menghadirkan rasa hangat yang tenang,
seperti lampu kecil yang menyala di malam panjang. Musim berganti. Laut di depan rumahnya kini lebih tenang, warna langit lebih jernih. Suatu sore, Mei berjalan di tepi pantai, membiarkan air laut menyentuh ujung sepatunya. Langit senja berubah perlahan dari jingga ke ungu, seperti nafas yang memudar. Ia berhenti, menatap horizon yang luas, lalu menutup mata. "Terima kasih," bisiknya, bukan kepada siapapun, tapi kepada waktu, untuk datang dan untuk pergi. Ketika ia membuka mata lagi, seekor burung kamar melintas di atas kepalanya, terbang ke arah matahari yang hampir tenggelam. Ia mengikuti gerakannya sampai hilang di antara awan, lalu tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, beberapa kisah tidak berakhir dengan perpisahan, melainkan dengan kedewasaan untuk membiarkannya tetap hidup di dalam diam. Mei berjalan pulang perlahan, membawa pasir di bawah sepatunya dan aroma laut yang menempel di jaketnya. Ketika ia tiba di depan rumah, lampu kecil di teras menyala otomatis, seolah menyambutnya. Ia membuka pintu, menyalakan air panas untuk teh, dan duduk lagi di kursi dekat jendela. Tempat yang sama, tapi rasanya selalu baru. Di meja, lilin kecil yang dulu ia nyalakan masih ada. Ia menyalakannya sekali lagi, hanya karena ingin melihat nyalanya menari. Di antara cahaya redup itu, bayi tersenyum pelan. Ia tidak menyesal meninggalkan apapun, karena akhirnya ia menemukan sesuatu yang lebih penting dari pencapaian atau cinta. Ketenangan untuk tetap mencintai tanpa harus memiliki.